Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis to government. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Agustina Eka Susanti. Yang kedua, Cica Zartika. Yang ketiga, Christopher Eka. Yang keempat adalah saya sendiri, Okta Malinda Maharani. Yang kelima, Riki Muhammad. Yang keenam, Wayan Reksi Astawa. Yang ketujuh, Nyoman Armawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian B2G. B2G adalah bisnis yang paling tidak bisa diprediksi hasilnya melalui metode digital, marketing, atau bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada hasilnya. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah sudah hampir selalu pasti memiliki aturan dalam hal apapun, termasuk membeli produk dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Perkenalkan, nama saya Agustina Eka Susanti. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang tujuan. Yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik dan berkualitas, cepat dan terjangkau ke masyarakat. Yang kedua yaitu pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Cica Zartika, MPM 1875404. Salah satu usaha model B2G adalah konveksi. Konveksi merupakan usaha mikro berbasis produksi pakaian untuk bersaing harga terhadap produk impor. Untuk pasar produk pakaian di Indonesia, produk lokal masih dipercaya masyarakat Indonesia, sehingga usaha konveksi ini akan selalu berkembang dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat untuk menjadi bagian dalam keutuhan perkembangan di Indonesia. Kegiatan usaha konveksi di era pandemi COVID-19 ini dengan lebih memperkuat pemasaran digital ataupun digital marketing untuk memasarkan produk-produknya secara daring agar dapat tetap bertahan dan mempermudah pesanan terus terlaksana. Salah satu yang melonjak akibat pandemi ini adalah penjualan masker. Penjualan masker terus melonjak tiap hari sehingga menyebabkan usaha konveksi lumayan terbantu dengan adanya pesanan masker ini. Jadi, krisis usaha konveksi di masa pandemi ini. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Di saat normal, biasanya kebutuhan masyarakat untuk pembelian pakaian terus meningkat, apalagi pada hari raya dan hari besar. Akan tetapi, di saat pandemi seperti ini, kebutuhan masyarakat akan pembelian pakaian-pakaian terus menurun karena kurangnya minat dari masyarakat untuk keluar karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, harga. Ekonomi masyarakat yang terus menurun karena adanya pandemi ini menyebabkan penurunan minat masyarakat terhadap konveksi dikarenakan kenaikan harga dan bahan baku yang cukup tinggi. Yang ketiga, kelangkaan pemasok, material dan peralatan. Kelangkaan pemasok dapat menjadi ancaman karena adanya peningkatan harga produksi yang terjadi ketika proses produksi. Yang keempat, kekuatan pesaing. Kekuatan pesaing yang menjadi market leader sangat menjadi ancaman karena konsumen cenderung akan lebih memilih membeli produk pesaing daripada produk yang tidak memiliki merek terkenal. Yang keempat, usaha ekspedisi
yang berjalan setelah dan sesudah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Di masa pandemi sekarang sangat memudahkan agar tidak sering keluar rumah, seperti penggunaan online shop. Jadi kita memperoleh informasi dari internet, lebih aman, tidak efisien dan tidak langsung berkontak dengan masyarakat. Di masa pandemi sekarang sangat memudahkan agar tidak sering keluar rumah, seperti penggunaan online shop. Jadi kita memperoleh informasi dari internet, lebih aman, tidak efisien, dan tidak berkontak dengan masyarakat. Selanjutnya ada langkah perusahaan e-commerce dan kurir menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Tindakan preventif itu dilakukan sebagai upaya agar pengiriman barang dari transaksi jual beli online tidak terganggu dengan adanya pandemi. Beberapa langkah preventif tersebut diantaranya adalah dengan mewajibkan para karyawan untuk menggunakan masker dan sarung tangan dengan baik saat menyortir barang, pengambilan barang, hingga pengantaran, serta selalu melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh karyawan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari kami, yaitu B2G merupakan turunan dari B2B dalam ilmu pemasaran dan dikenal sebagai pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk-produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti branding, markom, iklan, dan komunikasi berbasis web. Salah satu contoh dari B2G yaitu perusahaan Bukalapak dan lain-lain. B2G juga memiliki beberapa keunggulan dan juga kekurangan. Semua itu tergantung pelaku bisnis ingin mengambil di sektor bagian mana dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau target pelaku usaha tersebut. Pada masa pandemi segala sektor mengalami penurunan, baik sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan lain-lain. Selain sektor, pelaku usaha dari yang besar hingga yang kecil juga terkena dampak pandemi. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah atau sering disebut UKM sudah beberapa kali di bulan terakhir ini terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini yang sudah melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Salah satunya yaitu usaha konveksi. Usaha konveksi mengalami peralihan, yaitu dari membuat baju sehari-hari menjadi membuat APD. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat akan pakaian pun sudah terlalu menurun. Oleh karena itu, usaha konveksi beralih ke APD. Karena kebutuhan APD di pasar sangat tinggi. Selain itu, beralihnya para pengusaha konveksi agar produksi konveksi tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.